Allah berjanji, ketika semua ujian adalah jalan pulang kembali kepadanya. Saudaraku, tariklah napas sejenak. Rasakan detak jantungmu sendiri. Sadarkah engkau? Ramadan sudah semakin dekat. Aroma bulan suci itu sudah mulai tercium di ambang pintu. Tetapi, jujurlah pada hatimu malam ini. Apa yang paling bising di kepalamu saat ini? Apakah rindu pada Allah? Apakah persiapan menyambut bulan ampunan? Atau justru dadamu sesak oleh hitung-hitungan dunia? Pikiranmu penuh dengan ketakutan akan rezeki, tentang bagaimana membayar tagihan bulan depan, tentang hutang yang belum lunas, tentang kebutuhan keluarga yang semakin mencekik, tentang pekerjaan yang tak pasti. Kita sibuk, saudaraku. Kita sangat sibuk. Dari pagi buta sampai malam larut, kita berlari mengejar uang. Kita memeras keringat, menahan lapar, menahan gengsi, demi memastikan dapur tetap mengepul. Kita lelah sekali. Dan karena kelelahan mengejar dunia itulah, ketika Allah memanggil kita di sepertiga malam, tubuh kita menjadi seberat batu. Kita terlelap dalam kekhawatiran. Kita tertidur memeluk masalah, bukan memeluk doa. Padahal, zat yang kita kejar rezekinya itu sedang menunggu kita di malam hari. Tapi kita justru memunggunginya karena terlalu sibuk mengurus pemberiannya. Betapa ironisnya kita. Kita menangis karena takut miskin, tapi kita tidak menangis karena takut jauh dari Allah. Dan akhirnya, malam demi malam berlalu. Niat hanyalah tinggal niat. Kita ingin bangun, tapi jiwa kita lumpuh. Pernahkah kamu bertanya dalam tangismu yang tertahan, "Ya Allah, kenapa orang lain begitu mudah bangun tahajud, sementara aku berkali-kali pasang alarm, berkali-kali berniat, tapi tetap saja kalah oleh selimut?" Dengarkan ini baik-baik, saudaraku. Dengan hatimu, itu bukan semata-mata karena kamu malas, dan itu bukan karena Allah membencimu. Ketahuilah, tahajud itu adalah undangan. Bayangkan, seorang raja mengundang tamu khusus ke istananya di waktu paling pribadi. Tidak semua rakyat diizinkan masuk, hanya mereka yang terpilih, hanya mereka yang pantas. Ada orang yang pintunya dibukakan lebar, tapi ada orang yang pintunya ditahan sejenak. Ingat, ditahan, bukan dikunci mati, bukan untuk dijauhkan, tapi untuk dipersiapkan. Mungkin selama ini kita salah paham. Kita pikir tahajud itu hanya soal bangun tidur. Padahal, tahajud adalah soal kesiapan hati. Allah berfirman bahwa hidayah itu miliknya, dan bangun malam adalah hidayah yang mahal. Saudaraku, tahajud itu pertemuan sunyi, tanpa saksi, tanpa tepuk tangan, tanpa pujian manusia. Di sanalah kejujuran diuji. Mungkin Allah melihat hati kita masih ramai ingin dipuji, ramai ingin dilihat orang, ramai ingin dibilang soleh. Sementara tahajud menuntut kesunyian total. Hanya ada engkau dan Dia. Jika hatimu belum siap untuk sepi dari makhluk, maka Allah belum izinkan engkau berdiri berlama-lama dengannya. Sakit mendengarnya. Iya, tapi itulah kebenarannya. Mari kita kembali ke urusan rezeki tadi. Kenapa mengejar rezeki sering membuat kita gagal tahajud? Para ulama seperti Imam Al-Ghazali
mengingatkan kita dengan keras namun penuh kasih. Amal-amal besar di malam hari tidak akan terbuka sebelum hati dibersihkan dari dosa-dosa kecil di siang hari. Coba kita renungkan siang hari kita tadi. Saat kita bekerja mencari uang, apakah lisan kita terjaga? Atau mungkin kita berbohong demi keuntungan sedikit? Apakah mata kita terjaga? Atau kita melihat yang haram demi hiburan sesaat? Apakah hati kita terjaga? Atau kita dengki melihat rezeki teman kantor kita? Dosa-dosa itulah, titik-titik hitam itulah, yang menjadi pemberat di kaki kita saat malam tiba. Rezeki yang kita kejar dengan cara yang kurang berkah akan menjadi racun yang membius kita tidur nyenyak, sehingga telinga kita tuli dari panggilan Allah. Rasulullah bersabda, satu dosa adalah satu titik hitam. Bayangkan jika seharian kita penuh kelalaian, hati itu menjadi gelap. Bagaimana mungkin hati yang gelap bisa nyaman bertemu dengan Allah yang Maha Cahaya? Maka, ketika engkau berkata, "Aku ingin tahajud tapi gagal terus," boleh jadi Allah sedang berkata pelan pada jiwamu, "Hambaku, bersihkan dulu dirimu. Aku ingin bertemu denganmu, tapi tidak dalam keadaan kotor seperti ini." Penundaan ini sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Dia tidak ingin engkau celaka karena membawa kotoran ke hadapannya. Dia sedang memberimu waktu untuk memperbaiki siangmu, agar malammu menjadi indah. Saudaraku, menjelang Ramadan ini, mari kita luruskan satu hal yang paling mendasar. Kenapa terasa berat sekali? Karena seringkali kita memandang Allah hanya sebagai pemberi solusi, bukan sebagai kekasih. Kita ingin tahajud supaya rezeki lancar. Kita ingin tahajud supaya hutang lunas. Kita ingin tahajud supaya masalah selesai. Kita datang membawa proposal dagang, bukan membawa hati yang rindu. Itulah sebabnya terasa berat. Karena itu beban, bukan kebutuhan. Orang yang jatuh cinta tidak perlu alarm untuk bangun memikirkan kekasihnya. Rindu itu sendiri yang membangunkannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah bahwa orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Jika kita lebih mencintai uang daripada Allah, maka wajar jika kita lebih rela bangun pagi buta untuk kerja daripada bangun sedikit lebih awal untuk sujud. Coba tanya hatimu, mana yang lebih membuatmu gelisah? Kehilangan dompet atau kehilangan waktu tahajud? Jika jawabannya adalah kehilangan dompet, maka itulah jawabannya kenapa engkau sulit bangun. Hati kita masih tertambat pada dunia yang menipu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka bangun malam bukan karena mereka pengangguran. Mereka sibuk, tapi bagi mereka, dunia ini hanya halte, persinggahan. Mereka rindu pulang. Dan tahajud adalah waktu di mana mereka merasa pulang ke pelukan Robnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan tinggal menghitung hari. Jangan biarkan bulan suci itu datang, sementara hati kita masih tertutup debu dunia. Jika malam ini engkau belum dipanggil, jangan marah, jangan putus asa. Allah Maha Tahu kapan waktu terbaik untukmu. Mungkin Allah memanggilmu bukan lewat kemudahan bangun, tapi lewat rasa bersalah yang engkau rasakan saat ini. Rasa sedihmu karena tidak tahajud, itu pun adalah panggilan.
Itu tanda bahwa iman di dadamu masih hidup. Tugas kita sekarang sederhana. Jangan paksa tubuhmu jika hatimu belum siap. Tapi rayulah Allah. Perbaiki cara kerjamu besok pagi. Cari rezeki yang halal. Hindari menyakiti orang. Hindari berbohong. Lalu, saat engkau hendak tidur nanti malam, berbisiklah pada Allah dengan jujur. Ya Allah, hamba lelah mengejar duniamu. Hamba takut akan rezeki esok hari. Tapi hamba lebih takut jika engkau berpaling. Ya Allah, bangunkan aku. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku ini lemah dan butuh pertolonganmu. Percayalah, orang yang merasa butuh pasti akan terbangun. Orang yang merasa berdosa, tidurnya tidak akan nyenyak. Dan semoga di sisa waktu menuju Ramadan ini, Allah perlahan membuka pintu itu. Bukan karena kita suci, tapi karena Allah Maha Penyayang pada hamba yang mau merangkak pulang. Semoga malam ini atau malam nanti akan ada satu momen di mana engkau terbangun tanpa sebab. Dan saat itu terjadi, jangan bertanya lagi. Itu adalah Allah. Itu adalah Allah yang berkata, "Kemarilah hambaku, lupakan sejenak duniamu. Aku ada di sini. Bangunlah, basuh wajahmu, dan temukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan seluruh uang yang kau kejar di siang hari. Amin, ya Rabbal Alamin."